Coba deh, Anda bayangin, Anda lagi ada di puncak karir, main di salah satu liga sepak bola paling top di dunia. Seri A ya? Betul. Pertandingan lagi jalan, semua kayak biasa. Tiba-tiba, duar! Ada ledakan. Asap putih tebal ngepul di sekitar Anda. Telinga Anda langsung berdenging, kencang banget kayak mau tuli. Ini bukan di medan perang loh, ini di lapangan hijau. Dan Anda baru aja jadi targetnya. Tepat sekali. Itulah yang dialami kiper timnas kebanggaan kita, Emil Audero. Hari ini kita bakal bedah tumpukan sumber berita yang Anda kasih ke kita. Kita mau urai gimana caranya satu pertandingan Serie A yang rutin tiba-tiba jadi drama internasional. Yang isunya lengkap ya. Ada teror di lapangan, ada ketangguhan atlet, ada karma instan yang wah brutal banget. Dan tentu saja, amukan satu negara di dunia maya. Bukan ya soal kekerasan supporter. Iya, kelihatannya simple. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini tuh kayak studi kasus soal banyak hal. Ada psikologi atlet di bawah tekanan yang super ekstrim, Oke. tanggung jawab sebuah klub global, dan fenomena yang makin kuat sekarang, nasionalisme digital. Maksudnya gimana tuh? Jadi, identitas seorang pemain itu bisa memicu reaksi global dalam hitungan menit aja. Makanya, misi kita hari ini bukan cuma nyeritain ulang kronologinya, tapi juga memahami kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang bekerja di balik layar, dari tribun penonton sampai ke lini massa media sosial. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari latarnya dulu ya. Boleh? Pertandingan ini kan berlangsung di Stadio Giovanni Zini, markasnya Cremonese, waktunya Senin dini hari 22 Februari 2026. Inter Milan sebagai tim tamu lagi on fire banget ya waktu itu. Betul, memimpin klasemen Serie A. Mereka bahkan udah unggul 2-0 di babak pertama. Gol dari Lautaro Martinez sama Piotr Zielinski. Jadi kelihatannya kayak ya udah ini bakal jadi malam yang biasa aja, 3 poin lagi buat Inter, selesai. Kayaknya sih gitu. Tepat, semuanya kelihatan aman, terkendari, sampai, babak kedua baru jalan beberapa menit, sekitar menit ke-48. Disitulah kejadiannya. Disitulah kejadiannya. Sebuah flare atau cerowat itu dilempar dari tribun utara, sektor yang diisi supporter garis keras Inter, yang kita kenal sebagai Ultras Kurva Nord. Dan itu mendaratnya dekat banget sama Audero kan? Dekat banget, mendarat dan meledak persis di dekat Emil Audero di kotak penaltinya. Asap tebal langsung ngepul. Dan penting nih buat kita kasih konteks di sini. Ini bukan sekedar ulah penonton iseng. Oh, ada latar belakangnya ya? Ada. Kelompok ultras di Italia, apalagi kayak Kurva Nord Inter ini, mereka punya sejarah panjang soal aksi-aksi kontroversial. Mereka itu subkultur loh. Dengan aturan sendiri? Betul, dengan aturan dan loyalitas yang super ekstrim, yang kadang-kadang yaitu melampaui batas sportivitas. Jadi insiden ini asalnya dari lingkungan yang memang udah punya potensi, volatilitas tinggi gitu. Reaksi Audero waktu itu benar-benar nunjukin betapa bahayanya situasi ini. Dia kan nggak cuma kaget ya. Bukan cuma kaget. Dia langsung jatuh terguling-guling sambil megangin kepalanya. Wasit juga nggak punya pilihan lain kan. Langsung hentikan pertandingan saat itu juga. Fokus semua orang langsung pindah. Dari bola ke kondisi Audero. Dan pasti medis masuk ke lapangan, kita mulai dapat gambaran soal dampak fisiknya. Cederanya apa aja emang? Sumber-sumber Anda itu ngerinciin kalau dia kena luka di kaki kanannya, katanya sih luka sobek ringan sama ada bekas luka bakar kecil. Oke. Tapi yang lebih serius itu dampak dari ledakannya sendiri. Dia ngeluh ke tim medis. Soal telinganya itu ya? Tepat. Dia bilang, telinga kanan saya nggak bisa dengar. Suara ledakannya itu saking kerasnya, sampai menyebabkan gangguan pendengaran sementara. Saya masih nggak habis pikir loh. Dia kena gangguan pendengaran, ada luka bakar, tapi setelah dirawat beberapa menit aja sama tim medis, dia bangun lagi. Dia milih buat bangkit dan lanjutin pertandingan. Ini tuh murni profesionalisme atau ada tekanan tak terlihat gitu dari klub atau pelatih, biar pertandingan nggak dihentikan total? Itu pertanyaan bagus banget. Kemungkinan besar, ini kombinasi dari beberapa faktor sih. Oke. Pertama, jelas mentalitas seorang atlet elit. Mereka itu kan dilatih buat nahan rasa sakit dan terus maju. Adrenalinnya pasti lagi tinggi banget di situasi itu. Masuk akal. Kedua, ada rasa tanggung jawab profesional. Kalau pertandingan dihentikan total, kan konsekuensinya besar. Dan sebagai pemain, dia mungkin ngerasa punya tugas buat nyelesain kalau fisiknya masih mungkin. Tapi secara psikologis pasti berat banget. Berat banget. Jangan lupain sisi psikologisnya. Ini teror loh. Beberapa sumber bahkan ngelaporin ada chant, "Kau harus mati," yang kedengaran dari tribun Inter.
Bayangin deh, Anda diserang fisik, diteror verbal sama pendukung tim lawan, tapi Anda mutusin buat tetap berdiri di bawah mistar gawang, ngadep ke arah mereka selama sisa pertandingan. Itu butuh kekuatan mental yang gila sih. Profesionalisme yang akhirnya panen pujian ya. Ya. Dan yang menarik, pujian paling keras justru datang dari pihak lawan. Dari Inter kan? Betul, Presiden Inter BP Marotta secara khusus berterima kasih ke Audero. Karena dengan terus main, pertandingan bisa selesai. Ini kan situasi yang aneh banget ya. Aneh, presiden klub pelaku malah muji korban dari supporter mereka sendiri. Dan sikap Marotta itu ngebawa kita ke reaksi yang lebih luas. Apa yang terjadi setelah ledakan itu sama pentingnya sama ledakan itu sendiri. Reaksi di lapangan ya. Betul, reaksi di lapangan itu instan banget. Kapten Inter, Lautaro Martinez, sama pelatih Christian Cifu, mereka nggak ragu-ragu. Langsung nyamperin tribun supporter mereka. Langsung kelihatan marah banget dan ngasih isyarat supaya mereka berhenti. Benar. Ini kan bukan serangan dari lawan ya, tapi kayak pengkhianatan dari keluarga sendiri. Pasti nambah beban psikologisnya. Pasti. Martinez bahkan gak nunggu lama. Setelah pertandingan, diwawancara, dia secara terbuka minta maaf ke Audero dan fans Cremona. Dia bahkan nyebutin sesuatu yang spesifik kan? Iya, dia bilang, kami meminta maaf kepada Audero yang merupakan juara bersama kami dengan bintang kedua. Ini kayak ngingetin lagi kalau Audero itu pernah jadi bagian skuad Inter yang juara Scudetto. Dan ini tuh bukan cuma tindakan moral ya, tapi ini juga strategi bisnis yang krusial banget di era modern. Maksudnya gimana? Gini, citra klub itu kan aset miliaran dolar. Satu insiden kayak gini, kalau nggak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa ngerusak hubungan dengan sponsor global. Oh iya benar juga. Dan basis penggemar internasional yang udah mereka bangun bertahun-tahun. Apalagi di pasar Asia kayak Indonesia, di mana Audero itu pahlawan. Jadi pernyataan keras dari Marotta itu. Pernyataan keras Marotta yang nyebut itu tindakan tidak masuk akal dan janji buat investigasi pelaku, itu adalah langkah-langkah mitigasi krisis, wajib dilakuin. Mereka harus nunjukin ke dunia kalau klub Inter Milan itu nggak sama dengan segelintir oknum ultras mereka. Dari pihak Cremonese sendiri, pelatih Davide Nicola juga angkat bicara kan? Iya, dia lebih diplomatis. Betul, dia nyeruin perbaikan budaya olahraga secara umum. Tapi dari semua reaksi ini, yang paling kelihatan emang sikap tegas dari Inter. Mereka kayak berusaha sekuat tenaga buat madamin api yang dinyalain sama pendukung mereka sendiri. Tentu, karena taruhannya tinggi banget. Ini nunjukin pergeseran dalam sepak bola. Dulu, klub mungkin bakal lebih ngelindungin supporter garis kerasnya karena dianggap pemain ke-12. Anggapan lama ya? Anggapan lama. Sekarang di era globalisasi, penggemar di Jakarta atau Tokyo itu sama berharganya dengan pemegang tiket musiman di Milan. Bener juga. Ulah segelintir orang di stadion bisa ngerugiin citra klub di mata jutaan orang di seluruh dunia. Jadi persatuan dalam mengutuk kekerasan ini bukan cuma soal sportivitas, tapi juga kelangsungan bisnis. Dan pas kita mikir ceritanya udah sampai puncak, ternyata ada satu plot twist yang rasanya kayak adegan film. Nah, ini dia. Ternyata pelaku ini nggak berhenti setelah ngelempar flare yang pertama. Ada ledakan kedua kan yang kedengeran dari tribun? Ya, dan ledakan kedua inilah yang ngebawa apa yang disebut banyak media sebagai karma instan. Iya. Menurut laporan dari media-media Italia, flare kedua itu justru meledak prematur. Di tangannya sendiri. Di tangan pelaku itu sendiri, pas dia lagi siap-siap mau ngelempar lagi, akibatnya mengerikan banget. Sangat mengerikan. Pelaku ini dilaporkan kehilangan 3 jarinya gara-gara ledakan itu. 3 jari? Identitasnya pun ketahuan dengan cara yang paling ironis. Dia kelacak sama pihak berwenang pas lagi nyari perawatan darurat di rumah sakit di Cremona. Wah. Pihak berwenang langsung bilang dia bakal ditangkap dan kena sanksi berat termasuk daspo. Itu larangan masuk ke semua stadion di Italia. Seumur hidup kemungkinannya? Kemungkinan besar seumur hidup. Kehilangan 3 jari karena ulahnya sendiri itu benar-benar sebuah akhir yang ironis dan brutal ya. Ada semacam keadilan puitis yang mengerikan di dalamnya. Betul. Tapi ceritanya nggak selesai di Italia. Begitu berita soal pelaku yang celaka ini nyebar, barengan sama kondisi Audero, insiden ini langsung nyebrang benua dan meledak di dunia maya. Dan pusat ledakannya ada di Indonesia. Tepat sekali. Betul sekali. Karena status Emil Audero sebagai kiper timnas Indonesia, netizen kita nggak tinggal diam. Tentu saja tidak. Dalam hitungan jam, kolom komentar akun Instagram resmi Inter Milan, @inter, langsung diserbu. Ini fenomena solidaritas digital yang khas banget sih. Pengerahan massa online buat ngebela milik mereka. Dan kalau kita analisis nih, komentar-komentar yang dikutip dari sumber Anda, kita bisa lihat setidaknya ada 3 pola reaksi yang menarik. Apa aja tuh? Pertama, jelas,
kemarahan nasionalistis yang murni. Komentar kayak jangan colek pemain Indonesia. Ini reaksi paling dasar kan? Salah satu dari kami diserang, kami balas nyerang. Soal kebanggaan negara ya? Betul, tentang kebanggaan dan perlindungan terhadap simbol negara. Pola kedua yang saya lihat itu semacam gatekeeping antar penggemar. Maksudnya? Ada komentar dari fans Inter asal Indonesia sendiri yang ngerasa malu sekaligus bertanggung jawab. Salah satu yang paling menonjol tuh, I'm Interasti, tapi Imi Laudero adalah kiper tanah air Indonesia kami. Inter, tolong bina supporter Ultras dengan baik. Oh, menarik. Mereka di posisi yang dilematis ya. Iya kan? Mereka nyoba ngedukasi Ultras di Italia dari jarak jauh, misain antara loyalitas klub sama identitas nasional mereka. Tepat. Dan pola ketiga, yang mungkin paling khas Indonesia, adalah penggunaan humor dan sindiran sebagai senjata. Nah, ini dia. Komentar kayak, supporter Ndeso gabung AEK at Liga 1 match. Ini kan contoh sempurna. Ini bukan cuma hinaan, tapi juga kritik budaya yang berlapis. Ada sindiran kalau perilaku kayak gitu lebih cocok buat liga lokal yang sering dianggap ricuh. Sekaligus nunjukin rasa superioritas moral. Cara khas netizen kita ya? Betul. Ini cara netizen Indonesia memproses kemarahan mereka. Dengan ngerendahin pelaku lewat humor yang tajam. Fenomena ini nunjukin gimana media sosial udah ngubah cara kita ngerasain dan ngerespons peristiwa olahraga. Bagi mereka, Emil bukan cuma pemain Cremonese. Dia representasi Indonesia. Dia adalah representasi Indonesia di panggung dunia. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Kita mulai dari sebuah pertandingan yang kayaknya biasa aja. Malah jadi drama yang kompleks banget. Kompleks banget. Ada kekerasan supporter yang mengerikan, ada ketangguhan seorang atlet yang menginspirasi, karma instan yang brutal buat pelaku, dan diakhiri sama solidaritas digital lintas negara yang nunjukin betapa terhubungnya dunia sepak bola sekarang. Kisah Emil Audero ini bukan lagi cuma soal jadi korban, tapi tentang gimana dia jadi pusat dari begitu banyak narasi yang beda-beda dalam satu malam aja. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, insiden ini ninggalin satu pemikiran yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Oke. Kita udah lihat gimana klub kayak Inter Milan berusaha ngelola citra mereka. Tapi ini maksa kita buat nanya, di era di mana seorang pemain kayak Emil Audero punya identitas ganda sebagai aset klub Italia, sekaligus pahlawan nasional Indonesia, siapa sebenarnya pemilik narasi seorang pemain? Pertanyaan yang bagus. Ketika insiden lokal di Cremona bisa memicu kemarahan di Jakarta dalam sekejap, ini kan nguji batasan loyalitas, sportivitas, dan rasa hormat dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Global, itu adalah tantangan baru yang harus dihadapi sepak bola modern.